Siang Pak Kis. Hari ini ada waktu nggak Pak Kiswanto? Ya, selamat siang Bu Nur. Kebetulan ini sedang tidak ada jam mengajar dan semua pekerjaan itu sudah selesai Bu Nur. Ada yang bisa saya bantu gitu Bu Nur? Wah, kebetulan sekali Pak Kiswanto. Nggak apa-apa nih mengganggu waktunya. Ya, enggak apa-apa kok Bu. Saya lihat juga kok kayaknya tuh Bu Nur itu tidak seceria biasanya Bu. Ada masalah Bu? Gini loh Pak, saya tuh mau cerita masalah saya. Kira-kira Pak Kiswanto tuh berkenan tidak mendengarkan permasalahan saya Pak? Ya dengan senang hati toh Bu gitu. Cerita tentang masalah apa Bu? Silakan ya Bu bercerita. Mungkin nanti saya bisa sedikit membantu Bu. Begini loh Pak Kis, sebenarnya tuh saya ingin bercerita tentang masalah saya. Mungkin nanti Pak Kiswanto itu bisa memberikan saran atau solusi dari permasalahan saya Pak. Ya coba ceritakan saja Bu, masalahnya apa yang sedang Bu Nur rasakan sekarang. Ya insya Allah lah saya bisa membantu apa permasalahannya Bu. Gini Pak, Pak Kiswanto kan tahu dong, saya tuh beberapa kali kesulitan mengikuti kegiatan di LMS CGP kita Pak dengan cepat gitu. Kadang-kadang saya tuh mengumpulkan tugas-tugas atau tagihan itu selalu di urutan belakangan Pak. Meskipun tidak pernah terlambat, tapi terkadang melihat semangat dari teman-teman yang lain, saya juga pengen seperti teman-teman itu Pak, mengumpulkan dengan cepat gitu Pak. Oh begitu ya Bu. Menurut saya sih permasalahannya tidak terlalu fatal kok Bu. Tapi kalau boleh tahu Bu, mengapa Bu Nur itu belum dapat mengikuti dengan cepat? Ya cepat teman-teman yang lain Bu. Boleh kok Bu, ceritakan saja. Saya siap mendengarkan Bu. Oh iya Pak, kalau boleh jujur ya Pak ya, saya tuh sedang kerepotan sekali membagi waktu dengan peran saya Pak. Pak Kiswanto kan tahu toh bahwa saya di sekolah itu mendapat jam mengajar itu lumayan banyak. Satu minggu itu 36 jam pelajaran Pak. Sehari itu saya setidaknya mengajar 7 sampai 8 jam. Nah, selain itu saya juga harus menjalankan peran sebagai istri dan ibu, dimana anak saya itu masih kecil Pak, baru berumur 4 tahun. Sehingga kalau sampai rumah ya Pak ya, dia itu pengennya selalu sama saya terus. Karena jam kerja saya itu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 4 sore Pak. Dan itu pun sampai rumah paling tidak jam 4 itu baru sampai rumah. Terkadang dia tuh merengek minta supaya saya tidak pergi kerja lagi Pak. Terus ketika pas ada kegiatan rukol sore hari itu ya Pak ya, dia pengen ikutan, terkadang minta paku, kemudian pencet-pencet keyboard juga. Itu Pak, seperti itu masalah saya Pak. Oh begitu ya Bu. Makanya saya lihat itu Bu Nur itu pas saat rukol ya terkadang itu sambil mangkuk anaknya, kemudian anaknya dari belakang jawili seperti itu Bu. Iya Pak, kadang saya juga jadi kurang fokus Pak mengikuti kegiatan. Yaitu tadi karena saya sambil ngomong, setiap hari harus bangun pagi, mempersiapkan segala sesuatu sebelum anak itu pergi ke sekolah, mengurusi dari mulai mandi, makan, memakaikan baju, kemudian mengantar sekolah. Terkadang ini ya Pak, ada niatan sebenarnya Pak, setelah pulang sekolah itu pengen mengerjakan tugas-tugas atau kegiatan PGP di LMS itu Pak. Tapi ya sebagai manusia tentu wajar ya, saya itu merasa sudah terlalu letih karena seharian itu sudah berkegiatan dari subuh sampai selesai, baru selesai itu menjelang malam. Pas anak saya itu sudah siap tidur. Ditambah lagi saya di rumah kan hanya memiliki satu laptop aja itu Pak. Terkadang itu pun harus bergantian dengan suami ketika dia juga harus menyelesaikan pekerjaannya. Oh jadi kondisinya seperti itu ya Bu. Iya. Benar juga sih Bu, pasti cukup berat lah ya kalau dirasakan oleh Bu Nur sekarang ini. Apalagi
mengajarnya dengan jumlah jam yang sangat lumayan banyak Ibu, 36 jam pelajaran Bu. Iya Pak, terkadang terbersih gini ya Pak. Kadang kalau sudah capek gitu ya, gini sudah deh masuk kelas sebentar, kemudian anak-anak berdiskusi, lalu sekiranya cukup saya memberikan tugas, lalu saya tinggal untuk beristirahat atau mengerjakan bagian di LMS itu Pak. Iya. Tapi kok rasanya menjadi beban moral ya Pak ya, apabila meninggalkan anak-anak di kelas untuk belajar sendiri tanpa kita lakukan pendampingan itu Pak. Iya Bu, saya mengerti apa yang Bu Nur rasakan. Karena Bu Nur sendiri juga tahu bahwa saya juga sudah memiliki anak-anak yang dulunya juga pernah seusia anak Bu Nur. Nah, pasti cukup kerepotan. Nah, tapi menurut Bu Nur sendiri, ya, harus selalu semangat dan jangan menyerah. Ya, kita bersama-sama mengikuti CP ini, pasti teman-teman akan selalu memberikan support dan dukungannya. Iya Pak, selama ini itu saya merasa teman-teman itu sangat membantu, kemudian memberi motivasi pada saya. Cuma ya terkadang menjadi ganjalan itu Pak. Bagaimana tuh saya bisa memanajemen waktu dengan baik Pak, dengan kondisi saya seperti sekarang ini. Meskipun teman-teman itu memang sudah banyak membantu Pak. Cuma ya itu tadi manajemen waktu saya itu Pak. Gitu ya Bu. Kalau begitu Bu, ini Bu, kira-kira apa yang Bu Nur ceritakan tadi, rencana Bu Nur ke depannya itu apa? Ya Pak, saya akan berusaha untuk dapat melakukan manajemen waktu yang baik, supaya apa peran saya ataupun apa yang menjadi tugas saya itu dapat dijalankan dengan baik. Karena saya merasa jika kondisi saat ini merupakan anugerah Tuhan Pak, bahwa saya itu dipercaya mampu untuk melaksanakan peranan tersebut itu secara bersama-sama Pak. Harusnya saya bersyukur itu Pak. Bagus itu Bu, bagus ya. Memang harus punya selalu semangat, apalagi teman-teman itu selalu mensupport, beri dukungan. Jangan sampai kita itu menyerah, ya, jangan sampai kita menyerah dengan keadaan. Lalu bagaimanakah caranya Bu Nur itu untuk membagi waktu Bu? Ya Pak, saya akan berusaha ini Pak, menerapkan skala prioritas Pak. Tentu saja dengan mempertimbangkan beberapa faktor pada situasi tertentu. Mana yang menjadi urgent dalam satu kesempatan harus saya dahulukan Pak. Namun demikian peran saya yang lain juga tetap saya laksanakan meskipun setelahnya itu Pak. Jadi tidak saya tinggalkan itu Pak. Ya, bagaimana dengan program guru penggeraknya Bu? Ya Pak, saya akan berusaha seoptimal mungkin dalam melaksanakan setiap tahapan dalam PGP ini Pak. Seperti yang saya katakan tadi ya Pak, bahwa prinsip skala prioritas akan saya pergunakan. Ditambah lagi dalam tahapan PGP ini kan selalu ada rentang waktunya ya Pak ya. Iya Bu. Sehingga itu juga yang akan menjadi pertimbangan saya dalam menentukan mana yang urgent dan bisa dilakukan setelahnya itu Pak. Ya, langkah Bu Nur itu sudah cukup bagus, sangat pas sekali Bu. Saya setuju dengan Ibu. Iya Pak, syukurlah, jujur ya Pak ya, saya tuh merasa lega sekali sudah bisa bercerita dengan Pak Kiswanto, seolah-olah beban saya itu sudah mulai berkurang Pak. Oke Bu, ya syukur Bu kalau Bu Nur sudah merasa lega dengan apa yang sudah Bu Nur rencanakan. Sekarang komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut Bu Nur? Untuk hal itu tuh Pak, saya tuh akan selalu menjaga semangat saya Pak. Saya juga selalu membutuhkan dukungan dari teman-teman, apalagi berkaitan dengan dukungan moral ya Pak ya. Kemudian saya rasa hal itu tuh sangat membantu semangat saya agar selalu terjaga. Di sisi lain, saya juga akan selalu berusaha menjaga semangat saya ini agar dapat muncul
dan memahami bahwa apa yang saya jalani ini akan memberikan manfaat dalam pembelajaran di sekolah saya, Pak. Wah, hebat Bu, benar hebat. Kemudian Bu, ada lagi tidak yang sekiranya Bu Nur dapat lakukan selain itu tadi? Ada Pak, ini saya juga akan menjaga kesehatan Pak. Saya tidak bisa membayangkan apabila saya jatuh sakit atau anak saya yang sakit, pasti berantakan sekali tuh. Tapi syukurlah sampai sekarang saya dapat menjaga kesehatan sehingga dapat selalu siap untuk menghadapi hari demi hari Pak. Ya Bu Nur, betul sekali, menjaga kesehatan itu sangat penting yang harus dilakukan. Apalagi dengan kondisi Bu Nur yang seperti itu. Semoga Bu Nur dapat menjalankan rencana itu dengan baik ya Bu. Saya pribadi hanya dapat memberikan dukungan dan doa saja kepada Bu Nur agar selalu kuat dan semangat. Nah, kira-kira Bu, kapan nih untuk mulai memanajemen waktu dengan baik Bu? Amin, amin. Terima kasih banyak Pak sudah menjadi teman untuk mendengarkan cerita saya. Sekali lagi terima kasih Pak sediaannya. Saya sekarang sudah lega Pak. Semoga kita semua dapat menjalankan PGP ini dengan baik, lancar sehingga selesai tepat pada waktunya. Dan masalah manajemen waktu saya akan memulainya itu mulai besok pagi Pak. Ya, sama-sama ya Bu. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bu Nur. Semoga saja ya, semoga dapat mendapatkan pembelajaran dari situasi ini Bu. Kalau begitu minggu depan ya Bu, kita ketemu lagi ya Bu. Apakah Bu Nur nanti sudah mampu memanajemen waktu dengan baik dan bagaimanakah progresnya nanti? Oh iya Pak, terima kasih Pak Kiswanto. Saya pamit dulu ya Pak ya. Sebentar lagi saya harus kembali ke kelas. Oh iya Bu, silakan. Saya kebetulan nanti setelah ini juga ada jam Bu. Terima kasih ya Pak Kiswanto ya. Ya, sama-sama Bu Nur. Saya masuk kelas nih Pak. Iya Bu, monggo Bu. Oke, terima kasih Bu Nur dan Pak Kes ya. Ini tadi sudah melakukan praktek coachingnya. Tapi ini nanti Bu Nur saya akan melakukan pasca observasi dengan Pak Kes. Jadi mohon maaf tadi berhubung Bu Nur juga mau mengajar ya. Monggo silahkan Bu Nur mengajar dulu. Saya dan Pak Kes akan melakukan tahapan observasi. Oke, terima kasih Bu Nini, terima kasih Pak Kes. Iya, sama-sama Bu. Nah, Pak Kes, kita di tahap pasca observasi ya. Iya Bu. Nah, oke tadi ya. Alhamdulillah ini Pak Kes tadi dan Bu Nur sudah melakukan praktek coaching ya dengan baik. Nah, dan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk Pak Kes dalam sesi pasca observasi ini ya. Iya Bu. Nah, Pak Kes tadi bagaimana Pak Kes untuk menilai performa dalam kompetensi tadi? Ya, ini Bu ya. Menurut saya performa saya dalam kompetensi tadi itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Nah, dan saya itu sangat merasa lega Bu. Karena kenapa Bu? Karena dapat melakukan coaching serta dapat memfasilitasi coaching ya dalam menemukan masalahnya Bu. Oh, ya. Terus apa yang membuat Pak Kes dapat menilai demikian tadi? Ya. Tadi Bu di awal tadi kan sudah membahas rubrik penilaian. Ya. Kemudian dalam coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Ya. Kemudian ketika saya melakukan coaching sudah menggunakan alur tirta. Selain itu saya juga menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terus apa saja yang sudah Pak Kes lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya tadi Pak? Ya. Sekali lagi Bu, ini kalau menurut saya ya Bu. Iya. Tadi ketika praktek coaching antara saya dan coaching ya,
sudah menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu dapat menggali informasi dari koci, ya, dan menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oke, kalau begitu boleh ya Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke Bu, tentu silakan. Tentu nih loh Pak ya, tadi saya juga sudah mencatat semuanya ya. Ya Bu. Di sini sebagai observer tadi saya mengamati praktek coaching antara Pak Tis dan Bu Nur. Bahwa dalam proses coaching tadi sudah berjalan sangat baik Pak. Dalam proses tadi juga Pak Tis sudah menggunakan alur Tirta yang ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu tadi juga sudah Pak Kis sebagai coach dapat menggali ya, informasi dari coach, serta tadi Pak Kis juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coach dapat menemukan permasalahan tadi ya yang sedang dihadapinya. Tadi Pak Kis tadi sudah sesuai ya, berarti ini sudah sesuai dengan prinsip coaching tadi. Lalu bagaimana menurut Pak Kis? Pendapatnya setelah mendengarkan hasil observasi dari saya ini Pak. Oh iya Bu, pendapat saya setelah mendengarkan hasil apa yang disampaikan oleh Bu Andini, saya itu merasa lega dan senang. Kenapa Bu? Karena dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan dapat membantu coach menemukan solusinya dari permasalahan tersebut, Bu. Iya, oke. Bagaimana pendapat Pak Kis tentang hasil pengamatannya tadi ini, Pak? Saya setuju dengan pendapat Bu Andini, ya. Meskipun saya itu sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kadang saya juga merasa ragu, ya, dan belum yakin jika pertanyaan saya itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, Bu. Ya. Oke. Terus bagaimana nanti tindak lanjut berikutnya yang akan dilakukan, Pak Kis nanti? Oh ya Bu, menurut saya akan melakukan lebih banyak memahami tentang proses coaching sehingga dapat melaksanakan coaching dengan baik, Bu. Oke. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Kis nanti untuk meningkatkan kompetensi ini, Pak? Nah ini Bu, ya menurut saya orang yang dapat membantu saya dalam kegiatan tersebut itu adalah kepala sekolah, Bu. Ya. Kemudian karena kepala sekolah itu tentunya sudah sangat berpengalaman dalam melakukan supervisi. Oke, namun dengan demikian ya Pak ya, saya Bu. tadi juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi ya Pak ya. Tadi kan antara Pak Kis dan Bu Nur tadi sebenarnya masih ada kompetensi-kompetensi yang dapat dikembangkan oleh Pak Kis. Nah, tadi padahal seharusnya tadi kan Coach juga tidak banyak bicara ya Pak, justru kita kan koci tadi ya yang berbicara, yang bercerita, karena tadi Pak Kis sudah menggali informasi, ya kan Pak? Ya, Pak. Nah, Ya, karena ya. berdasarkan pertanyaan berbobot tadi ya Pak. Ya, Bu. Nah, bagaimana menurut Pak Kis? Wah benar sekali itu Bu tadi. Ketika coaching menjawab atau menyampaikan informasi, saya itu ikut menjawab. Nah, Tetapi itu, maksud saya itu Bu Ya. hanya sebagai penguatan, ya, hanya sebagai penguatan saja Bu, bukan Ya. bermaksud untuk memberikan solusinya, itu bukan. Nah, bukan untuk menggurui gitu Bu. Iya benar Pak Kis. Walaupun maksud tadi Pak Kis itu sebenarnya hanya memberikan penguatan ya, bukan menggurui Iya Bu. si coach tadi ya, karena memang tadi kan di sini memang banyak bicara ya coachnya. Ya, Nah, kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang telah dilakukan ini? Ya, kira-kira kompetensi
yang ingin saya kembangkan ya, melakukan coaching itu akan lebih memperhatikan rubrik pertanyaan. Saya akan berlatih coaching yang ingin saya lakukan dengan cara memahami lagi proses coaching agar kedepannya saya menjadi lebih baik lagi, Bu. Oke, semoga nanti Pak Kis dapat mengcoaching rekan-rekan yang lain ya Pak. Amin, Bu. Nah, semoga nanti semakin meningkatkan ya, kualitas Siap, Bu. pendidikan di sekolah nanti Pak. Siap, Bu, insya Allah, Bu. Oke. Nah, kurang terima kasih aku